Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sri Wahyulianingsi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian, yaitu tentang penerapan metode Everyone is Teacher Here di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang, kelas 10 dalam upaya peningkatan motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran sosiologi. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan salam hormat kepada pembimbing Pak Arifin SPD MPD yang telah memberikan tugas ini. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada slide berikutnya. Nah, teman-teman, pada slide ini kita akan membahas tentang bab 1, yang dimana yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan dari masalah, kemudian manfaat dari masalah. Nah, masuk pada latar belakang. Latar belakang masalah. Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar membudayakan manusia atau memanusiakan manusia. Manusia itu sendiri adalah pribadi yang utuh dan pribadi yang kompleks, sehingga sulit dipelajari secara tuntas. Oleh karena itu, masalah pendidikan tidak akan pernah selesai, sebab pada hakikat dari manusia itu sendiri selalu berkembang dan mengikuti dinamika kehidupan. Nah, pendidikan memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas manusia. Oleh karena itu, manusia merupakan kekuatan sentral dalam pembangunan, sehingga mutu dan sistem pendidikan akan dapat ditentukan keberhasilannya melalui peningkatan motivasi belajar siswa. Nah, kemudian beberapa usaha dalam rangka menciptakan keberhasilan motivasi belajar siswa yang efektif dan kondusif. Salah satunya adalah kedekatan dari seorang guru dalam memilih sebuah metode dan pendekatan emosional terhadap siswa. Oleh karena itu, guru harus bisa mengoptimalkan keaktifan dan motivasi siswa di saat sebuah metode diterapkan. Nah, kemudian ada faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam peningkatan keaktifan dan motivasi siswa khususnya pada pembelajaran mata pelajaran sosiologi. Nah, berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, di Man Kota Kupang terdapat masalah dalam proses pembelajaran sosiologi, yang dimana yang pertama itu tentang pembelajaran yang monoton, yang hanya berpusat pada guru. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang ada di dalam kelas yang dilakukan oleh guru sosiologi pada umumnya juga kurang bervariasi dan kreatif. Kemudian yang ketiga, kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti proses belajar di kelas. Oleh karena itu, perlu diterapkan suatu cara alternatif guna mempelajari sosiologi yang kondusif dengan suasana yang cenderung kreatif, sehingga mendorong siswa untuk mengembangkan potensi dan kreativitas. Salah satu alternatif yang bisa dikembangkan adalah dengan penerapan metode Everyone is Teacher Here. Alternatif pembelajaran sosiologi yang kondusif dengan penggunaan metode Everyone is Teacher Here sudah pernah diteliti sebelumnya oleh Nur Hadi, di mana berdasarkan penelitian yang dilaksanakan tersebut menunjukkan hasil pembelajaran pada mata pelajaran fikih dengan menggunakan metode Everyone is Teacher Here dapat meningkatkan prestasi belajar siswa pada kelas 11 Madrasah Aliyah Al-Falah, yang menyatakan bahwa penerapan strategi Everyone is Teacher Here pada mata pelajaran fikih kelas 11 di Madrasah Aliyah Al-Falah adalah termasuk kategori baik dengan memperoleh rata-rata pada 2 kali pertemuan adalah 3,69 dan juga terbukti dari hasil persentase responden sebesar 81,66%. Maka dari itu, untuk mempelajari dan juga memahami isi pembelajaran sosiologi melalui metode Everyone is Teacher Here, karena sangat mendukung sekali karena siswa dapat memahami pengertian isi materi sedikit demi sedikit secara rutin, yaitu melalui sebuah metode Everyone is Teacher Here.
di mana guru dapat secara langsung menggunakan metode Everyone is Teacher Here dalam proses pembelajaran, khususnya tentang penguasaan dan juga pemahaman materi. Penggunaan metode Everyone is Teacher Here sebagai bentuk instruksional pada mata pelajaran sosiologi diterapkan pada dapat memberikan pengaruh yang positif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, metode Everyone is Teacher Here juga dapat digunakan dengan cara yang relatif, misalnya dalam proses belajar berlangsung, yaitu guru memberikan kesempatan belajar pada siswa untuk mengajukan, maka penulis mencoba untuk mengkaji dan juga meneliti pendidikan khususnya berkenan dengan pemberian motivasi terhadap siswa. Untuk itu penulis juga mengangkat judul tentang penerapan metode Everyone is Teacher Here di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang kelas 10 dalam upaya peningkatan motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran sosiologi. Nah, itulah latar belakang masalahnya. Kemudian yang menjadi rumusan masalahnya yang pertama, tentang apakah metode Everyone is Teacher Here dapat meningkatkan motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran sosiologi di kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kerja metode Everyone is Teacher Here dalam motivasi belajar siswa terhadap mata pelajaran sosiologi. Nah, di sini saya hanya mengangkat dua permasalahannya saja. Kemudian lanjut dari tujuan. Tujuannya juga itu untuk mengetahui apakah metode Everyone is Teacher Here dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Kemudian yang kedua juga untuk mengetahui cara kerja metode Everyone is Teacher Here ini sebagai motivasi untuk meningkatkan proses belajar siswa terhadap mata pelajaran sosiologi. Nah, kemudian manfaatnya itu di sini manfaat ada dua. Yang pertama itu manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya untuk meningkatkan pembelajaran sosiologi di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang, khususnya pada kegiatan pengajaran sosiologi di kelas 10. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya itu manfaat praktisnya itu bagi sekolah, memberikan masukan pada sekolah yang berkaitan dengan penggunaan metode Everyone is Teacher Here untuk disajikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan sebuah pengajaran yang lebih baik sehingga merasa aman dalam proses belajar mengajar. Kemudian bagi guru menggunakan metode Everyone Teacher Here ini sangat diharapkan dapat bermanfaat bagi para guru dalam proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan keaktifan, kreativitas bagi peserta didik dan juga pemahaman peserta didik sehingga terbentuk proses pembelajaran yang diinginkan atau tercapainya tujuan kegiatan pembelajaran belajar mengajar yang diharapkan. Kemudian bagi siswa memberikan pengetahuan, semangat, dorongan, serta solusi untuk belajar lebih giat atau lebih aktif lagi dalam setiap pembelajaran materi yang disampaikan oleh guru sehingga siswa terfokus pada pelajaran yang diajarkan oleh guru. Bagi peneliti menambah pengetahuan atau wawasan dalam penggunaan metode Everyone Teacher Here sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai bahan latihan dan pengembangan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya kita masuk pada slide selanjutnya, berikutnya. Nah, baik, masuk pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka, di mana meliputi tema penelitian, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Nah, kita masuk pada tema penelitian, yaitu tentang model Everyone is Teacher Here. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau tahapan yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik
untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan materi dan mekanisme metode pembelajaran. Menurut Uno dan Nudin 2011, metode pembelajaran didefinisikan sebagai cara yang digunakan guru dalam menjalankan fungsinya dan merupakan alat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya, menurut Sanjaya 2016, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Sedangkan menurut Sani 2019, metode pembelajaran merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode belajar berperan sebagai fasilitas pendidik yang berfungsi untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dengan kata lain, metode pembelajaran adalah suatu alat agar siswa dapat mencapai tujuan belajar. Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada peserta didik. Nah, kemudian yang kedua, masuk pada model everyone is teacher here. Model pembelajaran everyone is teacher here merupakan salah satu bentuk dari pembelajaran tutor teman sebaya. Model ini memberikan kesempatan siswa untuk bertindak sebagai guru bagi siswa lainnya. Nah, pembelajaran dengan strategi ini, siswa dapat mendengarkan dengan aktif, menjelaskan pada teman, bertanya pada guru, berdiskusi dengan siswa lain, menanggapi pertanyaan, dan berargumentasi. Semakin banyak aktivitas yang dilakukan, pemahaman siswa semakin bertambah. Jika pemahaman bertambah, hasil belajar meningkat. Metode everyone is teacher here menekankan kepada semua siswa untuk tidak mau harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran, karena metode ini menekankan aspek individual terhadap tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Di mana menurut Atmadi dan Setiningsi 2000, model everyone is teacher here adalah sebuah model pembelajaran yang mudah guna memperoleh partisipasi kelas yang besar dan bertanggung jawab individu. Di mana model ini memberikan kesempatan pada setiap peserta didik untuk bertindak sebagai mengajar terhadap peserta didik lain. Nah, selanjutnya menurut Suprijono 2016, model everyone is teacher here adalah model pembelajaran yang menjadikan setiap siswa dapat menjadi seorang guru dengan tujuan untuk mendapatkan partisipasi kelas secara keseluruhan maupun individual. Nah, kemudian tujuan model everyone is teacher here. Nah, model everyone is teacher here memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi seorang guru bagi peserta didik lain. Model ini, peserta didik yang tadinya kurang aktif dalam proses pembelajaran akan ikut serta secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian prinsip-prinsip model everyone is teacher here. Pembelajaran everyone is teacher here dilandasi oleh pemikiran bahwa metode ini dapat meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, sehingga siswa akan terdorong untuk mengikuti proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah atas berbagai permasalahan yang diketahuinya dan akan bertanya terhadap masalah yang belum diketahuinya. Nah, kemudian langkah-langkah model everyone is teacher here. Nah, menurut Silberman 2004, langkah-langkah dalam pembelajaran menggunakan metode everyone is teacher here. Yang pertama itu, bagikan kartu e-dance kepada setiap peserta didik, minta para peserta didik menulis sebuah pertanyaan tentang materi pembelajaran yang sedang dipelajari di dalam kelas atau topik khusus yang akan mereka diskusikan. Kemudian yang kedua, kumpulkan kartu, cocok, dan bagikan satu pada setiap siswa. Mintalah siswa membaca diam-diam pertanyaan atau topik pada kartu
dan pikirkan satu jawaban. Yang ketiga, panggilan sukarelawan yang akan membaca dengan keras kartu yang mereka dapat dan memberi respon. Kemudian yang selanjutnya, setelah memberikan respon, mintalah yang lain yang di dalam kelas untuk menambah apa yang lebih disumbang sukarelawan. Kemudian selanjutnya, selama masih ada sukarelawan, nah, kelebihan dan kekurangan model Everyone is Teacher Here. Nah, kelebihannya di mana meningkatkan partisipasi kelas secara keseluruhan dan secara individual, mengaktifkan peserta didik yang pasif, menggali informasi seluas-luasnya bagi administrasi maupun akademis. Nah, kemudian yang selanjutnya, mengecek atau menganalisis pemahaman siswa tentang pokok bahasan tertentu. Yang selanjutnya, membangkitkan respon siswa. Selanjutnya, mendukung pengajaran sesama siswa di kelas. Selanjutnya, menempatkan seluruh tanggung jawab pengajar kepada seluruh anggota kelas. Sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan penjelasan materi di awal oleh guru agar soal yang dibuat siswa tidak menyimpang dari tujuan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya membutuhkan waktu yang lama untuk menghabiskan semua pertanyaan untuk kelas besar. Selanjutnya, peserta didik merasa takut ketika tidak bisa menjawab pertanyaan. Selanjutnya, pembelajaran sosiologi. Nah, pembelajaran sosiologi adalah suatu kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang artinya sosiologi membahas tentang pola hubungan interaksi yang ada dalam masyarakat. Nah, dari interaksi tersebut dapat menimbulkan berbagai hal, entah itu konflik, mobilitas sosial, atau yang lainnya. Karena interaksi merupakan hal dasar dalam masyarakat yang dapat menciptakan keadaan baru. Menurut Neer 2016, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Sosiologi yang dimaksud adalah salah satu mata pelajaran yang terdapat pada jenjang sekolah menengah SMA. Yang mempelajari tentang masyarakat meliputi interaksi sosial, stratifikasi sosial, konflik dan interaksi sosial, integrasi sosial, globalisasi dan modernisasi, serta perubahan sosial budaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, menurut Suarjono Soekanto 2013 menyatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat merupakan ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. Secara singkat, maka sosiologi dipahami sebagai ilmu mempelajari tentang gejala dan fenomena sosial yang ada dan terjadi di dalam masyarakat. Tujuan pembelajaran sosiologi. Yang pertama, memahami konsep sosiologi seperti sosialisasi, kelompok sosial, struktur sosial, lembaga sosial, perubahan sosial, dan konflik sampai dengan terciptanya integrasi sosial. Kemudian, memahami berbagai peran sosial dalam kehidupan masyarakat, menumbuhkan sikap, kesadaran, dan kepedulian sosial dalam hidup bermasyarakat. Nah, ruang lingkup mata pelajaran sosiologi yaitu struktur sosial, proses sosial, perubahan sosial, serta tipe-tipe lembaga sosial. Nah, masuk pada penelitian yang relevan. Nah, untuk penelitian yang relevan di sini saya menggunakan 3. Yang pertama menurut Fresia 2012 yang berjudul Implementasi Metode Pembelajaran Everyone is Teacher Here atau Semua Bisa Jadi Guru dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Sejarah Siswa Kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 10 Yogyakarta, yang dimana hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan prestasi siswa setelah menggunakan metode Everyone is Teacher Here. Hal ini dilihat dari hasil penelitian yaitu dari praktek siklus 1 sebesar 29,004% dan meningkatkan kembali pada siklus 2 sebesar 11,59%. Sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Amalia 2014 yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Everyone is Teacher Here untuk meningkatkan motivasi belajar siswa IPS kelas
IPS siswa kelas 4 SD Negeri 1 Tempur Sari Klaten, hasil penelitian menunjukkan model Everyone is Teacher Here meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini dapat dilihat dari motivasi belajar siswa meningkat menjadi 80%, antusias siswa 80%, kerajinan siswa 86,67%, dan keaktifan siswa 80%. Selanjutnya, penelitian Putra 2014 yang berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Everyone is Teacher Here berbantuan leaflet bermuatan nilai-nilai karakter dan tercapai kompetensi fisika Teacher Here bermuatan refleks bermuatan nilai-nilai karakter dan meningkatkan pencapaian hasil kompetensi fisika siswa. Rata-rata awal kelas eksperimen 53,77 meningkat menjadi 79,92. Nilai rata-rata kelas kontrol 50,75 meningkatkan menjadi 70 menjadi 94. Nah, hasil kompetensi fisika pada rata-rata efektif menunjukkan sikap positif kelas eksperimen lebih baik dibandingkan kelas kontrol. Selanjutnya, kerangka berpikir. Berdasarkan observasi awal bahwa partisipasi siswa dalam proses pembelajaran masih kurang. Saat pembelajaran berlangsung, siswa terlihat kurang aktif dan cepat merasa bosan. Disebabkan strategi yang digunakan guru kurang bervariasi. Hal ini tentu berpengaruh terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang. Melihat hal ini, perlu dilakukan upaya pemecahan masalah melalui penerapan pembelajaran yang membuat siswa lebih aktif dari biasanya. Penelitian ini menggunakan strategi pembelajaran Everyone is Teacher Here, merupakan sebuah strategi yang mengaktifkan siswa dalam proses belajar mengajar siswa. Nah, strategi pembelajaran ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk berperan sebagai guru bagi teman-temannya. Nah, di sini saya tidak bisa menampilkan bahwa ada bagan kerangka berpikir. Yang saya bacakan saja bahwa kondisi awal, pembelajaran masih monoton berpusat pada guru. Kemudian yang kedua, pembelajaran kurang bervariasi dan kreatif. Yang ketiga, kurangnya motivasi siswa dalam belajar. Kemudian masuk pada tindakan, ini bagian bagannya. Tindakan yang dimana penerapan metode Everyone is Teacher Here. Dan selanjutnya kondisi akhir yaitu siswa terlibat aktif. Dan yang kedua, motivasi siswa meningkat. Nah, masuk pada hipotesis penelitian. Hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban, dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Rumusan hipotesis memiliki persyaratan atau ciri-ciri yang harus dipenuhi oleh penulis. Adapun beberapa ciri rumusan hipotesis menurut Soesilo 2015 sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis dinyatakan dalam kalimat pernyataan, bukan kalimat tanya. Kemudian yang kedua, penelitian harus konsisten. Yang ketiga, dalam penelitian eksperimen hipotesis berisi pernyataan mengenai efektivitas. Kemudian yang selanjutnya, hipotesis harus dapat diuji. Nah, berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir di atas, maka hipotesis dalam penelitian bahwa penerapan metode Everyone is Teacher Here dapat meningkatkan keaktifan siswa dan motivasi belajar siswa pada pembelajaran sosiologi. Nah, masuk pada bab 3, metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, waktu penelitian, deskripsi tempat penelitian, subjek penelitian, skenario tindakan atau siklus, teknik pengumpulan data, kriteria keberhasilan, dan teknik analisis data. Nah, kita masuk pada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK, atau Classroom Action Relation, CAR, yang secara umum tujuannya untuk meningkatkan serta memperbaiki proses pembelajaran di dalam kelas.
secara berkelanjutan. Menurut Ari Kunto 2018, penelitian tindakan kelas atau PTK merupakan penelitian tindakan action relation yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu praktik pembelajaran di kelasnya. Nah, PTK berfokus pada kelas atau proses belajar mengajar yang terjadi di kelas. Di mana Endang Mulyatiningsih 2019, penelitian tindakan kelas bertujuan untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang secara aktif dan efisien pada situasi yang alamiah. Nah, penelitian tindakan ciri tema penelitian yang bersifat situasional, tindakan diambil berdasarkan hasil evaluasi dan refleksi. Dilakukan dalam beberapa siklus, bertujuan memperbaiki kinerja, dilaksanakan secara kolaboratif atau partisipasi serta sampel terbatas. Kemudian untuk waktu penelitiannya, waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan 2023. Nah, kemudian deskripsi tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang yang terletak di Jalan Lapangan Tembak nomor 15, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Alasannya, peneliti ingin memilih tempat penelitian ini karena kurang kreatifan dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian untuk subjek penelitian ini adalah kelas 10 Sosiologi Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang angkatan 2022-2023 dengan jumlah siswa 26 orang yang terdiri dari laki-laki 12 orang dan perempuan 14 orang. Nah, untuk skenario tindakan atau siklus, dalam penelitian tindakan kelas ini akan menggunakan 2 siklus, di mana pada setiap siklus akan dilaksanakan 2 kali pertemuan. Di akhir pertemuan diadakan evaluasi atau tes akhir, sehingga dapat diketahui sejauh mana pemahaman siswa mengenai materi pembelajaran. Nah, tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan observasi atau refleks. Skenario tindakan dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di sini karena berhubung saya tidak masukkan gambar bagan siklusnya, jadi tadi saya sudah membacakan. Nanti kita akan lihat bagan siklusnya pada slide berikutnya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan saja bagian siklus 1, yaitu perencanaan. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua itu pelaksanaan atau tindakan. Yang ketiga pengamatan. Yang keempat refleksi. Kemudian pada siklus 2 juga perencanaan. Kemudian pelaksanaan. Kemudian pengamatan atau observasi. Dan refleksi. Nah, selanjutnya teknik dan instrumen pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data, kita perlu mengetahui bahwa teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat 5 macam teknik pengumpulan data. Angket kuesioner yaitu observasi, dokumentasi, dan teks. Nah, tadi saya sudah menjelaskan. Kemudian instrumen pengumpulan data. Instrumen pada pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut, yang dimana yang pertama lembar observasi, kemudian lembar daftar pertanyaan wawancara, kemudian lembar checklist dokumen, kemudian lembar kerja peserta didik atau LKPD, dokumentasi, lembar soal tes. Nah, sedangkan masuk pada kriteria keberhasilan.
Penelitian tindakan kelas atau PTK diterapkan untuk meningkatkan keaktifan serta motivasi belajar siswa di kelas 10 IPS Madrasah Aliyah Negeri Kota Kupang pada mata pelajaran sosiologi dengan menggunakan metode Everyone is Teacher Here. Indikator pencapaian keberhasilan tindakan dari penelitian ini diukur berdasarkan keaktifan siswa dan nilai yang dapat selama proses belajar di dalam kelas berupa tes atau observasi. Nah, indikator proses yang diterapkan dalam penelitian ini minimal mencapai 80% secara klasikal di atas KKM ya, yang telah ditentukan yaitu 75 baik untuk hasil belajar sosiologi maupun untuk respon siswa terhadap metode Everyone is Teacher Here ini yang diterapkan. Hal tersebut sejalan dengan yang diungkapkan oleh Mulyasa 2012, yaitu pembelajaran dinyatakan berhasil apabila seluruh atau setidak-tidaknya ya sebagai besar 80% peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental maupun sosial dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya teknik analisis data. Di mana menurut Sugiono 2013, analisis data adalah kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber dari data lain telah terkumpul ya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif ya. Nah, masuk pada analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif yaitu data yang berupa informasi wujud kalimat yang memberi gambaran mengenai ekspresi siswa tentang tingkat pemahaman terhadap suatu mata pelajaran kognitif, tentang pandangan sikap siswa mengikuti pelajaran, perhatian, antusiasi dalam belajar, percaya diri, motivasi belajar, dan sejenisnya dapat analisis secara kualitatif. Nah, analisis data secara kualitatif dalam penelitian ini menggunakan analisis interaktif model Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Menurut Miles dan Huberman 2018, langkah pada analisis data tersebut dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, berhubung saya juga tidak menampilkan pada slide ini, tapi akan terlihat pada slide selanjutnya, ya, di mana itu pengumpulan data, kemudian reduksi data, penarikan kesimpulan, dan penyajian data dan penarikan kesimpulan. Mohon maaf. Selanjutnya analisis kualitatif. Analisis kualitatif berupa nilai hasil belajar siswa yang dapat dianalisis menggunakan model statistik. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis statis deskriptif. Analisis statis deskriptif digunakan untuk mengekspresikan prestasi belajar yang diperoleh dalam penerapan metode Everyone is Teacher Here. Itu sendiri. Baik, masuk pada slide selanjutnya. Nah, baik, ini tadi pada gambar 2 skenario tindakan dapat dilihat pada gambar inilah. Inilah gambar tadi pada yang sudah saya bahas mengenai skenario tindakan. Nah, inilah gambar skenario tindakan. Ada siklus 1 dan siklus 2. Selanjutnya masuk pada slide selanjutnya. Nah, ini pada gambar 3 analisis data kualitatif tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Baik, mungkin itu saja hasil dari presentasi tugas yang telah saya kerjakan. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.